Dan keluarga Cindy yang mendengar pernyataan itu pun langsung bilang, tidak, anak saya tidak seperti itu. Mereka nggak percaya sama pernyataan itu bukan tipikal anak kami, Pak, mohon maaf ini ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membahas sebuah kisah misterius tentang hilangnya seorang perempuan berusia 20 tahun di Toledo, Ohio, Amerika Serikat. Wah, perempuan tersebut bernama Cynthia Jane Anderson yang dikenal dengan panggilan Cindy. Wah, nah Cindy ini terakhir kali berada di kantornya pada pukul 9.45 pagi dan abis itu menghilang aja gitu. Dan kasus hilangnya Cindy ini merupakan salah satu kasus yang memang sangat misterius karena minimnya petunjuk yang memang diperoleh oleh tim kepolisian, Wak. Nah, jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Cynthia Jane Anderson atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cindy ini lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1961 di Toledo, Ohio, Amerika Serikat, Wak. Cindy ini mempunyai dua saudara laki-laki, yang pertama bernama Mark, yang kedua namanya James, dan satu lagi saudara perempuan yang bernama Christine. Nah, ayah sama ibunya Cindy ini bernama Michael dan ibu Margaret. Mereka berdua ini atau orang tuanya ini adalah penganut agama Kristen yang sangat taat sehingga Cindy dan saudara-saudaranya ini dibesarkan dalam lingkungan religius yang lumayan agak sedikit ketat lah gitu, Wak. Tapi walaupun begitu, keluarga Cindy ini dikenal sebagai keluarga yang penuh dengan kehangatan. Keadaan ekonomi keluarga Cindy ini juga bukan berasal dari orang yang kaya raya kali, Wak. Bahkan dibilang nggak kaya gitu, bisa dibilang sederhana lah gitu. Tapi mereka ini sangat aktif, Wak, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Nah, didikan Michael sama Margaret orang tuanya ini membuat Cindy dan ketiga saudaranya ini tumbuh menjadi anak yang sangat bahagia dan senantiasa bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki. Dan Cindy pun semasa mudanya dikenal sebagai anak perempuan yang cerdas, sopan, baik hati, dan juga sangat berbakti untuk agamanya, Wak. Menurut Michael, bapaknya, Cindy ini adalah gadis pendiam dan penurut yang tidak pernah melawan orang tuanya, dan dia ini mempunyai banyak teman, Wak. Sampai terkadang nih, Wak, ya, saking baiknya si Cindy ini sampai terlihat naif gitu loh, karena selalu berpikir positif gitu, selalu berpikir yang terbaik dari semua orang, Wak. Dan secara pendidikan, Cindy ini adalah murid yang sangat pintar dan cerdas, yang mempunyai performa bagus di setiap mata pelajarannya dan sama sekali tidak pernah terlibat masalah, Wak. Terus di saat Cindy ini mulai dewasa, Cindy pun bercita-cita, Wak, akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi untuk bisa mendalami agamanya. Dan di saat yang bersamaan, dia ini juga mulailah, Wak, memperhatikan penampilannya dengan mulai bermake up dan juga memperhatikan pakaian yang dia gunakan. Nah, hal ini, Wak, sempat menjadi kekhawatiran bapaknya. Bukan karena Michael itu tidak menyukai selera penampilan anaknya, tapi lebih ke arah khawatir gitulah bahwa orang-orang yang berniat tidak baik ya bisa aja menyakiti dia, namanya lah bapak. Dan setelah menyelesaikan masa sekolahnya, Wak, Cindy ini mulailah bekerja sebagai sekretaris di sebuah kantor hukum James Rabbit dan J. Feldston. Nah, kantor ini berada di Toledo juga, Wak, di Ohio. Hanya berjarak sekitar 20 menit lah menggunakan mobil dari tempat tinggalnya si Cindy. Sebagai sekretaris, Cindy ini mempunyai tanggung jawab standar lah kan untuk bisa mengatur surat, merapikan berkas yang bertumpuk di atas meja atasannya, dan juga yang pasti melayani panggilan untuk ke kantornya. Dan untuk menyelesaikan urusan mengatur surat dan merapikan berkas, Wak, biasanya dia lakukan di pagi hari sekitar pukul 9 pagi, Wak. Dan di saat inilah biasanya dia sering seorang diri di kantor. Bos-bosnya belum datang lagi. Dan di saat dia bekerja sendiri itu, Wak, dia mempunyai kebiasaan selalu mengunci pintu keluar. Karena memang atasannya baru akan datang ke kantor sekitar jam 12 siang gitulah, melewati jam makan siang. Nah, menerima pekerjaan sebagai sekretaris di kantor hukum tersebut bukanlah menjadi tujuan akhir dari Cindy, Wak, karena dia masih bercita-cita ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi bersama pacarnya. Siapa nama pacarnya? Aku nggak tahu nih pokok pacarnya. Ya, kami dari warga Narogong ingin bilang ke pemerintah untuk minta bantuan karena banjir sudah mencapai sedada orang dewasa. Leher orang dewasa. Ya. Kemudian pada tahun 1980, Wak, Cindy yang memang masih berusia 19 tahun ini mulai sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk tersebut adalah dia itu diculik lah dari rumahnya oleh orang yang dia kenal dan kemudian menghilangkan nyawanya. Udahnya gara-gara sering mendapatkan mimpi buruk itu dia bercerita lah ke Margaret, mamanya ya kan. Tapi mamanya tidak pernah menanggapi hal tersebut secara serius, Wak. Dan selama setahun Cindy pun hidup dengan perasaan takut saat dia ini ingin tidur di malam hari karena saking seringnya dia mimpi ini tuh loh. Dan setelah beberapa bulan rentetan mimpi buruk itu terjadi, Wak, secara misterius si Cindy ini mengalami beberapa gangguan di kehidupan nyata, bukan cuma di mimpi aja ini. Karena beberapa kali dia itu sering sekali menerima telepon di tempat kerjanya, tetapi tidak ada yang berbicara di telepon tersebut. Jadi main telepon aja, halo, halo, diam aja gitu.
Dan ini sering, Wak. Dan selang beberapa bulan nih, Cindy pun mengalami hal aneh lainnya, di mana di dinding yang berada di dekat kantornya tertulislah itu tulisan I love you Cindy, bawahnya GW. Dan karena mengalami hal aneh ini, Cindy pun meminta kepada atasannya untuk, Pak, tolonglah Pak pasangin panic button atau semacam tombol alarm gitulah di meja kerja saya. Karena ya pastilah dia ini sudah mulai khawatir orang yang tadi menelponnya itu atau yang sering menelponnya akan datang ke kantor di pagi hari ketika memang dia ini sedang bekerja sendirian, Wak. Dimana nanti tombol alarm itu apabila dipencet akan memberikan sinyal tanda bahaya ke kantor sebelah atau ke kantor tetangga, sehingga mereka itu akan dapat segera mengecek keadaan Cindy, dan apabila diperlukan juga mereka bisa langsung cepat menghubungi polisi gitu kan. Karena kedua bosnya CJ sama James itu udah peduli kali sama Cindy karena memang kerjaannya bagus, mereka juga melihat kekhawatiran Cindy, akhirnya diikutin lah itu, Wak, permintaan si Cindy-nya. Dan dipasang lah itu kan tombol panic button tadi tuh. Nah, dah lah tuh ya. Maju lagi nih, Wak, pada awal Agustus tahun 1981 ketika si Cindy ini sudah berusia 20 tahun. Dia itu berencana mengundurkan diri dari pekerjaannya di pertengahan Agustus karena dia ini akan melanjutkan sekolahnya di Bible College. Dan dia pun sangat excited, Wak, dengan rencana ini dan tidak sabar untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Hubungan si Cindy sama pacarnya pun berjalan baik, Wak, dimana dia ini juga merasa yakin bahwa pacarnya tersebut adalah pasangan sejatinya karena memang mereka ini mempunyai keyakinan yang sama gitu. Udah punya rencana nih dia untuk melanjutkan sekolahnya di Bible College dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Masih rencana tapi, Wak, belum mengundurkan diri langsung. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, disitulah si Cindy-nya hilang. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 1981 seperti hari-hari biasanya si Cindy ini melewatkan sarapan dengan keluarganya dan langsung beranjak lah itu naik ke mobil putihnya dan berangkat kerja. Nggak sarapan dia. Pada saat itu dia mengenakan gaun putih dengan garis-garis merah gitu, Wak, sendal hak tinggi, pakai jam warna emas dan memakai cincin berwarna safir dan membawa dompet coklatnya. Nah, seperti biasanya, Wak, Cindy ini kan adalah orang yang selalu pertama kali tiba di kantor ya kan. Dia pun memulailah itu aktivitasnya seperti biasa. Biasalah. Sampai di waktu dimana James dan J, dua bosnya ini tiba di kantor sekitar jam 12 siang. Di saat mereka sampai, mereka belum melihat tuh sesuatu yang janggal. Karena mereka melihat mobil Cindy masih terparkir di depan kantor seperti biasanya. Dan juga pintu masuk masih terkunci, yang memang juga menjadi kebiasaannya si Cindy. Tapi mereka mulai menyadari ada sesuatu yang janggal ketika mereka melihat masih ada surat yang terselip di gagang pintu, Wak. Yang biasanya hal ini tidak pernah terjadi, pasti Cindy udah ambil duluan gitu. Terus kejanggalan semakin terasa, Wak, ketika James dan J ini masuk ke dalam kantor. Dalam seketika dia merasa, wih, ada yang nggak beres ini, Wak. Kenapa? Karena ketika mereka ini masuk, mereka tidak menemukan Cindy sama sekali. Pada saat itu sempat terpikir tuh sama mereka, oh mungkin si Cindy ini lagi keluar, Wak, untuk makan siang. Ini kan jam makan siang. Tapi yang herannya, Cindy itu tidak akan pernah keluar kantor tanpa meninggalkan memo untuk memberitahu mereka, Pak, saya sarapan makan siang dulu ya, Pak. Nggak ada memo itu, Wak. Secara dia sekretaris karena harus terus standby kan. Kalaupun dia keluar pasti harus ngabarin ke atasannya, dan itu juga memang kebiasaan di sini, nggak ditemukan sama mereka. Terus ditambah lagi ketika mereka masuk ke dalam ruangan kantor itu, lampu, radio, AC semua nyala. Meja kerja mereka pun sudah dirapikan, Wak, sebagaimana hari biasanya Cindy, yang terus selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk kedua bosnya ini. Terus ditambah lagi telepon mereka juga dalam keadaan aktif, tidak dalam keadaan standby itu loh, Wak, untuk bisa merekam pesan yang masuk. Makin curiga lagi karena Cindy tidak akan pernah melupakan hal ini apabila memang dia tuh lagi keluar kantor atau lagi istirahat atau memang lagi ada keperluan lain lah gitu. Nah, adalah tuh kan agak curiga nih kedua bosnya. Wih, ini kayaknya ada yang nggak beres ini, Wak. Dan di tengah kejanggalan yang mereka rasakan ini, James sama J itu sempat melihat-lihat meja Cindy, Wak. Dan mereka menemukan ada sebuah novel yang dalam keadaan terbuka. Seperti dalam keadaan Cindy itu sedang membaca buku tersebut. Dan James dan J pada saat itu berpikir, oh, Wak, mungkin aja si Cindy ini memang lupa meninggalkan memo dan mengaktifkan perekam pesan di telepon. Mungkin memang lagi keluar aja tuh dia makan siang. Namanya juga manusia, Wak, bisa lupa gitu, kata si James. Karena si J juga percaya, oh ya mungkin kali, Wak, ya udahlah yuk kita lanjutkan kegiatan mereka masing-masing. Dah lah. Sampai akhirnya ditunggu, punya tunggu sampai jam 2:30 siang, Wak. Cindy belum juga balik ke kantor. Dan sampai saat itu juga mereka tidak tahu si Cindy ini berada di mana. Karena hal ini mereka pun langsung lah itu menelpon polisi dan langsung menceritakan kronologi yang memang mereka temukan sewaktu mereka itu datang ke kantor. Mereka jelasin lah itu satu persatu ya kan. Dan selain itu mereka juga menjelaskan kepada kepolisian bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini memang ada, Wak, Pak, orang yang kayaknya meneror si Cindy karena Cindy komplain sama saya. Yang telepon aneh lah, terus tulisan di dinding kantor lah, kayak gitu diceritakan sama si dua bosnya ini ke polisi. Nah, polisi yang menerima laporan tersebut pun langsung lah itu kan, Wak, mendatangi kantor James dan J. Dan di saat mereka sampai
sampai mereka tidak mempunyai banyak petunjuk yang dapat membantu mereka mencari di mana keberadaannya si Cindy. Karena memang kantor tuh ya dalam keadaan baik-baik aja, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Barang yang hilang dari si Cindy itu cuman kunci mobil sama dompet coklatnya tadi, udah itu aja. Spekulasi pertama oleh pihak kepolisian, oh alah Pak, mungkin si Cindy ini berencana pergi keluar kantor sehingga dia membawa kunci mobilnya. Nah ketika dia tuh pengen keluar Pak ke mobilnya, kemungkinan ada seseorang yang menculik dia. Itu spekulasi awalnya si polisi Wak, tapi tetap aja nggak bisa dibuktikan, sehingga polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut Wak. Dan selain itu juga nih ya, berdasarkan olah TKP di kantor, polisi juga menemukan ada novel yang dia biarkan terbuka tadi tuh yang di atas mejanya si Cindy. Dan anehnya dari penemuan ini Wak, halaman yang terbuka itu adalah bagian yang menyebutkan adanya kekerasan tentang penculikan seorang wanita. Kok bisa sama nih dengan apa yang dialami oleh si Cindy? Apa jangan-jangan? Itu udah jangan-jangan yang kedua itu. Dan setelah diselidiki lebih jauh lagi, Cindy juga sama sekali tidak kehilangan sejumlah uang di banknya Wak. Uangnya tidak tersentuh sama sekali. Nah sedangkan kesaksian yang mereka dapatkan dari orang-orang di sekitar kantor itu berkata, sebagian dari mereka memang melihat Cindy di pagi itu masuk ke dalam kantor. Dan beberapa klien juga menyatakan bahwa mereka sempat tuh berbicara sama Cindy sebelum jam 10 pagi. Cindy kan datang jam 9, orang ngeliat dia masuk kantor. Dan beberapa orang juga sempat ngobrol sama dia sebelum jam 10 pagi. Tetapi tidak halnya dengan beberapa klien yang mencoba menelpon di atas jam 10 pagi Wak. Karena di saat mereka mencoba menelpon tidak ada yang menjawab dan mesin perekam pesan juga nggak aktif. Melalui kesaksian inilah Wak, diyakini bahwa Cindy itu hilang sekitar pukul 9.45 sampai 10 pagi. Kemudian Larry Mullins, salah satu klien firma hukum di tempat si Cindy itu bekerja, yang memang berada di kantor sehari sebelum si Cindy ini menghilang, memberitahu kepada tim kepolisian bahwa Cindy itu telah menerima 2 telepon dari seseorang pria yang tampaknya membuat dia takut, yang teror tadi tuh Nah si Larry Mullins ini sempat bertanya sama Cindy, ada yang salah Wak? Terus Cindy mengatakan kepada si Larry, ya ini aku juga agak takut beberapa bulan terakhir aku sering kali dapat panggilan kayak gini. Siapa yang nelpon? Kata si Larry kan, nggak tahu aku siapa, kata si Cindy. Dan pada saat itu juga Mullins ini pun sempat Wak menelpon polisi untuk meminta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar rumah dan kantornya Cindy. Tapi dicek ya nggak ada apa-apa. Nah selain melakukan penyelidikan lebih lanjut Wak, pihak kepolisian juga langsung memberi foto si Cindy ini ke media untuk bisa disebarluaskan dengan informasi kapan dan di mana terakhir kali si Cindy ini terlihat kan. Udah mulai disebar nih kalau ada cewek hilang namanya Cindy Anderson gitu. Polisi juga sempat memeriksa mobilnya si Cindy untuk bisa mengidentifikasi apakah telah terjadi sesuatu di sana. Tetapi mobil Cindy juga masih dalam kondisi baik-baik aja, nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Nggak ada juga tanda-tanda perkelahian di dalamnya. Polisi pun akhirnya melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa petugas pemeliharaan bangunan yang memang pada saat si Cindy hilang itu merupakan salah satu orang yang dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya si Cindy Wak. Kenapa? Karena si petugas ini merupakan salah satu orang yang memiliki kunci kantor, sehingga otomatis dia ini merupakan satu-satunya orang di luar atasan dan karyawan kantor yang memang memiliki akses ke dalam kantor tersebut ya kan. Dan kebetulannya lagi si petugas ini Wak berinisial GW. Masih ingat kalian kan? Betul, yaitu inisial yang memang ditemukan pada coretan di dinding dekat kantornya si Cindy yang tuliskan I love you, bawahnya GW. Inisial si petugas itu GW. Tapi Wak sayangnya lagi-lagi nih polisi menemukan jalan buntu karena memang kurangnya bukti yang ditemukan atas keterlibatan si petugas pemeliharaan gedung ini di dalam hilangnya Cindy. Terus di waktu yang sama juga Wak, pihak kepolisian juga langsung mencari Cindy ke rumahnya dan mencari petunjuk-petunjuk yang mungkin saja ada di sana. Tapi lagi-lagi polisi tidak menemukan apa-apa. Nah melihat kurangnya petunjuk bahwa telah terjadi sebuah penculikan, polisi pun sempat berspekulasi mungkin saja si Cindy ini sudah melarikan diri. Dia nggak dirampok, dia nggak diculik, tapi dia melarikan diri aja udah. Dan keluarga Cindy yang mendengar pernyataan itu pun langsung bilang, tidak, anak saya tidak seperti itu. Mereka nggak percaya sama pernyataan itu bukan tipikal anak kami Pak, mohon maaf ini ya. Karena itu tadi si Cindy kan udah kayak excited kali kan, udah bersemangat untuk bisa melanjutkan sekolahnya di Bible College sama pacarnya. Nggak mungkin dia kabur, tidak mungkin. Dan pilihan untuk melanjutkan sekolahnya itu pun juga bukan paksaan dari orang tuanya, memang cita-citanya dari dulu. Ditambah lagi memang Cindy sendiri lah yang memang telah berupaya sendirian supaya bisa dapat tempat di Bible College itu. Jadi bagi Michael dan Margaret, orang tua si Cindy ini sangat tidak mungkin apabila si Cindy ini melarikan diri kayak gitu aja. Nggak mungkin, pasti ada apa-apa nih sama anak aku. Tolong cari segera Bapak polisi, kata mereka. Nah polisi memang akhirnya menemukan jalan buntu ini Wak, yang nggak bisa bikin apa-apa lagi karena memang
minimnya petunjuk yang mereka peroleh. Sampai nih Wak ya, sebulan setelah hilangnya Cindy pada bulan September tahun 1981, polisi tiba-tiba menerima panggilan telepon yang memberi petunjuk baru. Menurut detektif Adam, detektif yang menangani kasusnya si Cindy ini, ada seorang wanita yang menelpon untuk melaporkan bahwa Pak, Cindy ditahan di ruang bawah tanah sebuah rumah putih, kata wanita ini. Dan menurut detektif Adam, wanita tersebut berbicara dengan suara yang sangat pelan, kayak lagi berbisik-bisik gitu. Dan dia pun memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia tahu di mana Cindy Anderson berada. Dia kasih tahu lah kalau memang Cindy ini telah disekap oleh seseorang di rumah putih tadi kan. Nah, di saat detektif Adam ini meminta informasi lebih jauh, oke Bu, terima kasih informasinya, di mana lokasinya tolong beritahu kami biar kami selamatkan wanita itu. Tapi setelah ditanya kayak gitu, dimatikan sama si cewek itu teleponnya, Wak. Ini sebenarnya ibu ini niat bantu apa enggak nih? Kok pikir rumah putih cuma satu aja? Udah lah itu kan, mungkin kata detektif Adam, oh ini mungkin dia lagi terburu-buru atau mungkin ada yang nengok dia atau kayak gimana lah gitu. Udah, kita sabar ini, tunggu telepon berikutnya. Betul, Wak, beberapa saat kemudian nelpon lagi. Kembali lagi wanita itu menyebutkan bahwa, Pak, ada dua rumah berwarna putih yang berdampingan yang dimiliki oleh keluarga yang sama. Dan keluarga ini, Pak, lagi berada di luar kota. Tapi, Pak, putra dari keluarga ini ada di dalam rumah. Dan dialah yang sedang menyekap si Cindy, kata si wanita itu, Wak, di ruang bawah tanah, Pak, katanya. Dan balik lagi nih ditanya Mbak Detektif Adam, iya Bu, kami sudah mendapatkan informasinya, terima kasih. Sekarang di mana lokasinya? Cepat kasih tahu biar kami susul ini. Dimatikan lagi sama si wanita itu. Kok aku kesal sama dia ya? Kok tuh betul, kok tuh niat kasih tahu apa enggak? Dan setelah mendapatkan telepon itu, pihak kepolisian pun langsung, Wak, mencoba menyusuri setiap perumahan yang berada di Ohio dengan harapan mereka itu bisa menemukan rumah dengan ciri-ciri yang disebutkan nama si wanita tadi. Coba cari, ada dua rumah putih berdampingan, besar rumahnya. Kelilinglah mereka itu, Wak, di Ohio kan. Tapi balik lagi nggak menemukan apa-apa polisi. Lagi-lagi pihak kepolisian menerima jalan buntu. Sampai waktu itu juga sempat dibilang, jangan-jangan wanita itu ngeprank kita aja itu. Tapi ada juga yang bilang kalau memang dia ini ngeprank, kenapa kentang? Kenapa nggak dilanjutin aja pranknya, kan udah berhasil tuh mengerjai polisi dikit lah gitu. Kan biasanya kayak gitu kan orang prank. Udah sampai heboh dulu barulah dia berhenti ya kan. Dan panggilan telepon wanita tadi itu juga merupakan panggilan terakhir. Habis itu memang udah nggak ada di telepon-teleponnya lagi. Nah, dah lah tuh kan, Wak ya, saking sering kali dapat jalan buntu, terbengkalai lah ini, Wak, kasusnya si Cindy ini selama 3 bulan. Sampai 3 bulan setelah hilangnya si Cindy ini, Wak, kepolisian pun menemukan petunjuk baru, yaitu dengan tertangkapnya serial killer Anthony dan Nathaniel Cook. Anthony sama Nathaniel ini sedang dicari oleh pihak kepolisian karena didakwa telah menghilangkan nyawa lebih dari 9 orang wanita. Dari situlah polisi berspekulasi bahwa mungkin merekalah yang telah menculik kemudian menghilangkan nyawanya si Cindy. Tapi balik lagi, karena kurangnya bukti ya, polisi tidak dapat membuktikan bahwa Cindy itu termasuk salah satu korban dari si mereka ini. Lagi dan lagi polisi menemukan jalan buntu. Seperti belum tuntas juga nih, Wak, ya, musibah yang menimpa keluarga Michael Anderson, orang tuanya si Cindy ini, dimana Margaret sang ibu meninggal dunia karena sudah kalah oleh kanker, Wak. Melihat hal ini, keluarga Anderson pun semakin dilanda kesedihan, dan pada saat itu juga Michael berjanji kepada Margaret bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk menemukan Cindy. Hingga akhirnya kita percepat aja nih, Wak, ya. Setelah 12 tahun berlalu, polisi kembali mendapatkan petunjuk baru, yaitu salah satu rekan kerjanya Cindy yang bernama Richard Neller, dimana si Richard ini adalah seorang pengacara yang juga bekerja di firma hukum si James dan J tempat si Cindy ini bekerja, yang tertangkap kasus narkoba bersama gembong narkoba bernama Jose Rodriguez Jr. Dan setelah diselidiki lebih jauh, ternyata sewaktu si Cindy itu masih bekerja untuk James dan J, Jose ini adalah salah satu klien di kantor tersebut dan Richard adalah kuasa hukumnya si Jose. Polisi pun berspekulasi bahwa si Cindy telah mendengarkan pembicaraan rahasia antara si Richard sama si Jose. Richard yang takut si Cindy ini akan melaporkan isi pembicaraan tersebut akhirnya memutuskan untuk menculik dan menghilangkan nyawanya si Cindy. Tapi balik lagi, seperti petunjuk-petunjuk lainnya, polisi kekurangan bukti sehingga Richard dan Jose tidak terlibat atau tidak terjerat atas kasus hilangnya si Cindy ini, Wah. Nah, dari petunjuk-petunjuk yang memang telah dikumpulkan oleh tim kepolisian, akhirnya banyaklah itu kan yang ikut berspekulasi atas hilangnya Cindy, Wah. Sekarang baru kita masuk ke pembahasan teori hilangnya si Cindy ini, Wak, ya. Check it out. Teori
pertama Wak, Cindy ini sudah diculik dan dihilangkan oleh pria yang berinisial GW tadi. Masih ingat kan Glenn? Cindy yang melihat tulisan di dinding kantornya I love you Cindy, GW itu Dan GW di sini dipercaya adalah petugas pemeliharaan yang memiliki kunci kantor tempat kerjanya si Cindy. Nah, spekulasi ini muncul karena pada saat olah TKP kan polisi mengatakan kalau kondisi kantor baik-baik aja. Tidak ada bukti telah terjadi kekerasan sama sekali kan. Sehingga dicurigai bahwa hilangnya si Cindy ini bukan karena diculik oleh orang asing, tetapi justru oleh orang yang memang dia kenal. Seperti yang sudah tadi aku jelaskan, si Cindy ini kan lagi dalam fase parno gitu kan, karena dia ini merasa diteror ya kan. Nah, jadi hal ini dianggap tidak mungkin kalau memang si Cindy ini akan mudah meladeni orang asing yang berusaha berinteraksi dengannya. Sehingga dianggap bahwa orang yang memang sudah dia kenal inilah justru memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menculiknya. Dan kecurigaan ini juga diperkuat karena tidak ada barang lain yang hilang dari kantor selain dompet sama kunci mobilnya si Cindy. Serta bagaimana kondisi kantor yang menggambarkan bahwa si Cindy ini tengah melakukan pekerjaan rutinnya di pagi hari seperti biasanya dan tidak meninggalkan memo satupun. Sehingga dianggap bahwa tidak ada tanda atau jejak kewaspadaan yang memang ditinggalkan oleh si Cindy, yang mana hal tersebut sedikit tidak masuk akal mengingat kondisi Cindy yang memang lagi parno ya kan. Dan si GW ini adalah petugas pemeliharaan kantor, udah pastilah kenal sama si Cindy. Tapi balik lagi Wak, teori ini ya udah sebatas teori aja karena tidak ada bukti yang bisa secara langsung mengaitkan dengan hilangnya si Cindy ini Wak. Dan teori ini juga semakin terbantah dikala ada orang yang menyangkal tulisan I love you Cindy ini teruntuk Cindy Anderson. Emang kepikiran sama Cindy cuma satu aja di Ohio ini? Karena dikatakan tulisan tersebut ditujukan kepada orang lain yang kebetulan juga namanya Cindy, yang juga kebetulan tinggal di area sekitar kantor Cindy. Dan tulisan tersebut juga ditulis oleh pacarnya yang memang juga kebetulan mempunyai inisial GW. Kebetulankah itu? Ya mungkin kebetulan, karena kan memang sampai sekarang juga nggak kebukti GW pelakunya kan. Itu teori pertama Wak. Teori kedua, Cindy ini telah mendengarkan percakapan rahasia dari Richard dan Jose. Jadi Wak, dikatakan kemungkinan si Cindy ini sudah diculik dan dihilangkan oleh Richard dan Jose karena memang Cindy ini telah mendengar percakapan rahasia yang mungkin saja tentang penjualan narkoba atau sebagainya lah gitu antara si Richard sama si Jose. Dan teori ini juga dipercaya sebagai teori yang paling memungkinkan Wak. Alasan atas teori yang kedua ini pun sama dengan teori pertama, di mana hilangnya Cindy ini dicurigai berkaitan dengan orang yang memang dikenal sama si Cindy. Apalagi Richard ini kan memang rekan kerjanya si Cindy ya kan. Dan mengingat memang si Cindy ini kan orangnya polos-polos saya gitu, gak mudah curigaan kan sama orang seperti yang aku jelaskan di awal kali tadi tuh Jadi mungkin aja kalau memang di pagi itu si Richard ini mengajak Cindy berbicara dan setelahnya mengajak si Cindy ini pergi ke suatu tempat. Di sanalah baru dihilangkannya itu si Cindy Wak. Nah, sekarang si Richard sama Jose di mana Wak? Sekarang mereka itu masih di penjara Wak karena dakwaan narkoba pertama tadi. Tapi sayangnya balik lagi tidak ada yang dituntut sehubungan dengan hilangnya Cindy. Mereka dituntut karena ya udah narkoba, bukan karena menghilangkan si Cindy. Nah, teori ketiga adalah si Cindy ini memang sudah dihilangkan nyawanya oleh si serial killer tadi Wak. Jadi ada memang teori yang mengatakan bahwa kemungkinan si Cindy ini sudah diculik kemudian nyawanya dihilangkan oleh serial killer tadi, si Anthony sama Nathaniel Cook loh, yang memang beraksi di wilayah Ohio. Walaupun memang kedua kakak beradik ini tidak pernah ada hubungan dengan si Cindy maupun dengan kantor hukum tempat si Cindy ini bekerja, namun banyak yang curiga Wak bahwa hilangnya si Cindy ini dikarenakan telah menjadi korbannya mereka. Terus dari mana Wak hubungannya dengan si Cindy? Kan nggak kenal, nggak pernah juga ada hubungan dengan kantornya. Nah, spekulasi ini muncul Wak karena memang semua korban dari si Cook bersaudara ini merupakan wanita berkulit putih atau ras Kaukasia dan berusia antara 18 sampai 24 tahun. Jadi dianggap profil Cindy yang pada saat itu berusia 20 tahun cocok tuh dengan profilnya korban si Cook bersaudara ini. Tapi pada saat ditanya, si Cook bersaudara ini membantah terlibat dalam kasusnya Cindy. Sebagian orang juga membantah teori ini dengan penalaran bahwa Cook bersaudara ini merupakan orang asing bagi Cindy, sehingga tidak mungkin dia ini akan begitu meladeni lah interaksi si Cook bersaudara ini. Dan kalaupun memang mereka menculik Cindy dengan paksaan, hampir tidak mungkin jika si Cindy ini tidak meninggalkan jejak perlawanan sama sekali di dalam maupun di sekitar kantor. Orang dia udah ada panic button kok, ini nggak ada. Terus teori keempat atau teori terakhir ini, Cindy sudah melarikan diri ya kayak gitu. Walaupun memang pihak keluarga menentang keras teori ini, tetapi ada juga Wak yang percaya bahwa Cindy ini telah melarikan diri mengingat bahwa dia ini telah pelan-pelan Wak merubah gayanya dan takut hal ini akan bertentangan dengan ajaran yang memang telah diberikan oleh ayah sama ibunya. Merubah gayanya itu penampilan gitu loh. Ayah sama ibunya kan ketat kali kan agamanya. Jadi karena dia kayak pengen, oh aku pengen gaya yang lain lagi nih, atau mungkin yang lebih berani lagi nih, takut mama aku nolak.
bapakku marah, ya udah aku kabur aja gitu katanya. Tapi kayak nggak mungkin lah. Tapi nggak tahu juga, namanya teori ya kan. Itulah Wak teori-teori yang beredar. Sampai hari ini si Cindy pun masih belum ditemukan. Kalau misalnya kita hitung nih, kalau dia panjang umur sekarang berarti usianya sekitar 60 tahunan ya. Mungkin dia masih hidup, tapi entah di mana pun aku nggak tahu. Nama ini kasus misterius ini soalnya. Dan balik lagi, tidak pernah ada satupun orang yang dituntut atas hilangnya si Cindy ini, Wak. Nah, ayahnya Cindy, Pak Michael, yang terus berjuang demi bisa menemukan anaknya ini pun telah meninggal pada tahun 2008, Wak. Dan Michael serta Margaret, orang tua Cindy, tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak perempuannya. Dan semoga kasus ini tetap dapat dipecahkan, Wak ya. Setidaknya kan masih ada tuh saudara-saudara Cindy yang terus menanti jawaban atas hilangnya saudara mereka ini. Kan masih ada 3 saudaranya kan, 2 laki 1 cewek. Semoga bisa dibuka kembali dan bisa ditemukan lah si Cindy ini yang mau dalam keadaan meninggal ataupun hidup. Yang penting ada kejelasan lah gitu, ha. Sian, udah berapa tahun ini? Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian agak masuk akal nih? Kalau menurut aku nih, Wak, ya teori yang paling masuk akal adalah ya tadi dia diculik oleh rekan kerjanya yang si Richard itu loh. Aku rasa memang si Cindy itu dengar lah sesuatu yang memang harusnya nggak dia dengar. Nah, jadi untuk bisa menghilangkan saksi ya udah si Cindy ini pun dihilangkan aja gitu. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Kalian boleh langsung aja ya tulis di kolom komentar di bawah. Oke, by the way, hari ini Nadia lagi pakai Zelia Black. Buat kalian yang mungkin belum memiliki koleksi dari Pashmina Shalita by Nadia Oomara, bisa langsung klik aja linknya di bawah, Wak. Jangan lupa ya, menjelang lebaran kita pasti akan ada promo-promo menarik yang akan selalu diupdate di Instagram @shalitaofficial. Mantap! Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Bye.